Hai, gua Ultrasotix. Jadi di video kali ini gue bakal bahas Ultraman Blazar episode 12, dimana episode ini adalah lanjutan dari episode 11 dan juga sebagai penutup untuk core pertama di Ultraman Blazar. Yang pasti episode ini juga pastinya keren dan bikin puas lah nontonnya. Kalau kalian penasaran, langsung aja gas kuy kita bahas. Di awal scene kita dilihat Gento dan rekannya tengah di roasting habis-habisan oleh Retsu Haruno. Baru aja episode dimulai, udah kena marah. Di sini Gento menjawab alasan dia kabur adalah Gebarga yang mengeluarkan EMP yang sangat kuat. Namun Retsu yang mendengar itu tidak peduli dan tetap menyuruh mereka untuk menyerangnya, bukan lari. Lagian udah bahaya gitu tetap serang, bakal tambah parah juga. Lihat tuh Andri, sampai dipasangin penyangga leher. Bahkan Triwaki yang bantu jelasin pun dilarang beralasan. Saat Gento bilang Ultraman Blazar datang menyelamatkan mereka, Retsu pun mengatakan kenapa mereka mengharapkan dengan makhluk itu. Dan juga ia mengatakan apakah mereka pernah kalahkan satu kaiju sendirian. Mendengar itu, mereka pun seketika kena mental. Di sini Retsu menegaskan mereka untuk tidak boleh gagal lagi untuk operasi selanjutnya. Dan memberitahu ke Gento kalau akhir-akhir ini tugas Card sering dipertanyakan. Di malam harinya, Gebarga menyebarkan serangan EMP-nya ke seluruh kota sehingga menyebabkan alat elektronik di sekitarnya mati dan tidak berfungsi. Card yang mengetahui hal tersebut mencari cara untuk menghentikan hal itu. Teruaki pun menunjukkan bagian di mana Demaga mengeluarkan EMP-nya saat pertarungan kemarin. Kemudian Banto pun datang. Ia memberitahu kalau perbaikan Earth Garon telah selesai dan akan bisa diluncurkan dalam waktu 12 jam, dan ia juga menunjukkan sesuatu yang ia buat bernama Tilsonite Spear, dimana ia membuat itu dari kumpulan-kumpulan fragmen Garamon dan rencananya akan digunakan untuk melukai bagian EMP Gebarga menggunakan Megashot. Beruntung mereka dibantu oleh Hirano untuk memasangkannya ke Megashot. Terlihat di locker, Gento masih ragu dengan Blazar atas kejadian kemarin. Dan ia pun menyimpan Blazar Stone-nya di locker karena ia tidak memerlukannya lagi. Kemudian ia pun keluar menuju ke Scarlet MOP. Namun Emi mengatakan agar dia sendiri saja yang mengendarainya. Dan juga terlihat squad Gento dari episode pertama pun kembali dan datang untuk bekerja sama di operasi ini. Waduh, bakal jadi Call of Duty 5 ini. Bahkan Ergaron pun sudah siap dengan sniper jumbonya buat nembakin Gebarga. Ngentok dulu cuy. Jadi rencananya adalah pasukan GGF akan menempelkan bom peledak di 3 titik berbeda dari tempat Gebarga bangun sampai ke tempat Ergaron ngendok. Saat bom itu diledakkan, Scarlet MOP pun akan memancingnya ke titik selanjutnya sampai ke tempat Ergaron berada. Saat rekan Gento memasang bom, ia sempat bincang-bincang mengenai misi melawan Bazanga dan juga kejadian 3 tahun yang lalu. Tentunya Gento yang mendengar itu teringat lagi flashback 3 tahunnya di mana ia bertemu dan menyelamatkan Blazar. Bom peledak pun telah selesai dipasang dan operasi pun dimulai. Terlihat teamwork mereka sangat bagus saat menjalankan operasi ini. Setelah beberapa titik diledakkan dan berhasil memancingnya ke tempat Ergaron berada, GGF menembakkan misil ke arah Gebarga agar Gebarga bisa mengeluarkan EMP-nya. Saat Gebarga mulai mengeluarkan EMP-nya, Ergaron pun menembakkan Tilsonite Spear-nya mengenai bagian EMP Gebarga. Setelah berhasil mematikan EMP Gebarga, Ergaron pun langsung menyerangnya dari jarak dekat. Namun saat Ergaron meluncurkan Earth Fire-nya, Gebarga mengeluarkan barrier petirnya untuk mencegah tembakan tersebut dan membuat Ergaron jatuh terpojok. Gento yang melihat mereka sedang disiksa oleh Gebarga ingin berubah menjadi Ultraman Blazar. Namun sayang, ia teringat dia meninggalkan Blazar Stone-nya di locker. Mau tak mau Gento terpaksa maju sendirian menghadapi Gebarga, dan pada akhirnya Gento juga terpental akibat terkena petir Gebarga. Saat Gento bangun dan ia mendengar ada sesuatu yang memanggilnya, dan suara itu sama dengan Gento. Ternyata yang memanggilnya ialah Blazar yang berada di tubuh Gento. Di dalam pikiran Gento, ia teringat lagi dengan kejadian-kejadian sebelumnya saat ia menyatu dengan Blazar dan juga perkataan anaknya. Setelah itu kembali lagi dengan ingatan flashback 3 tahunnya saat ia menyelamatkan orang-orang dan bertemu dengan Blazar dan menyelamatkannya. Jadi di sini bisa terjawab juga alasan Blazar mencegahnya karena Blazar ingin menyelamatkan dirinya. Mereka di sini ternyata punya tujuan yang sama saat pertama kali bertemu. Makanya Gento bisa selamat dari ledakan tersebut dan bersatu dengan Blazar. Kemudian Gento sadar dan memunculkan Blazar Breast di lengannya. Terlihat Blazar Stone yang keluar dari locker Gento. Gento pun langsung berubah menjadi Ultraman Blazar dan battle dengan Gebarga pun terjadi.
Kemudian Blazer menahan Gebarga yang sedang mengeluarkan petir, dan ia menarik tombak Telsonite itu dari Gebarga dan mengubahnya menjadi Garamon Stone yang bisa mengsummon sebuah pedang bernama Telsonite Sword. Blazer pun berterima kasih kepada Bandai atas giveaway mainan barunya. Gebarga pun berhasil dikalahkan. Terlihat di komando pos, Red Suharno menghubungi seseorang yang mengatakan gelombang kedua sudah selesai. Gento pun kembali dengan perasaan senang, dan episode pun diakhiri dengan Gento yang melihat lokernya berantakan akibat Blazer Stone yang keluar dan menembus dinding. Ya, namanya juga makhluk primitif. Oke, overall untuk episode penutup core pertama ini sangat perfect dan enggak mengecewakan lah tentunya. Dan bikin bingung juga mau ngomong apa lagi karena saking serunya episode ini. Yang mungkin gue bisa sampaikan adalah episode ini lagi-lagi menjawab rasa penasaran kita juga, terutama pertemuan Gento dan Blazer pertama kali sejak 3 tahun yang lalu, dan juga kemunculan Telsonite Sword yang berasal dari fragmen Garamon. Soalnya itu kaiju kan udah dihancurin. Kita mungkin mikirnya dapat dari bekas Arliur Garamon, tahu-taunya dari tombak Telsonite yang dibuat oleh Bando. Dan untuk sinematografi dan yang lainnya 10/10 lah. Udah keren banget sih pas debut Telsonite Sword tadi. Jurus-jurusnya juga OP, sampai Blazer kegirangan pas pertama kali dapat senjata baru. BTW ini relate banget pas kita kecil dulu saat dibeliin mainan baru. Satu hal yang masih penasaran yaitu orang yang ditelepon Red Suharno itu siapa. Kita bakal lihat saja di next episode karena di sini nih bakal pengaruh banget dengan kelanjutan cerita. Oh iya, sekedar informasi aja nih. Next episode merupakan episode recap utama. Ya mungkin segitu aja sih video kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang atau salah, tambahin atau koreksi di kolom komentar. Sekian dari gua, terima kasih yang sudah mampir. Gua Ultrasotix, dah.